Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu an amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun wa qad haba man tagha. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan cara bersyukur terbaik yang dipertontonkan dengan adat yang terhormat ini. Mari bersama-sama mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seluruh pujian dan rasa syukur kita persembahkan dengan tulus kepada Sang Pemelihara semesta, Allahu Rabbil Alamin. Karena kita yakin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah, Allah pasti menambah nikmatnya. Wala in kafartum, tapi jika kita kufur dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam dengan inna azabi lasyadid. Ingat, azabku teramat pedih. Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam terindah dan salawat terikhlas kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, nabi yang uswatun hasanah, manusia termulia yang seluruh perilaku, sikap dan akhlaknya adalah panutan kita semua. Dan tak lupa juga salam dan salawat kita persembahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek para nabi dan rasul yang meninggalkan keturunan mulia dari anak-anaknya Ishak dan Ismail, sehingga kita mengenal Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Jika Idul Fitri merupakan manifestasi kemenangan atas hawa nafsu yang kemudian dipersempurnakan dengan membayar zakat fitrah, maka Idul Adha yang kita peringati hari ini merupakan episode pembuktian dari cinta, pembuktian dari kepatuhan dan kesabaran, ketulusan dan pengorbanan, serta pembuktian kerendahan hati yang kemudian dirayakan dengan menyembelih hewan kurban dan membagikannya. Ibadah kurban yang kita laksanakan setiap tahun tidak lepas dari latar kehidupan dan ujian yang dialami Ibrahim selama mengemban amanah kenabian. Episode paling dramatikal adalah ketika Nabi Ibrahim menerima perintah Allah untuk mengorbankan anak tercintanya Ismail alaihissalam dalam aksi penyembelihan yang syarat makna dan penuh hikmah. Sabar, fabasyamahu bigulamin alim, yang lucu, sehat dan sangat menyenangkan. Maka dengan penuh sukacita dan cinta mendalam, Nabi Ibrahim begitu bahagia dengan kehadiran Ismail. Rasa duka berganti suka, kegersangan pergi tergantikan dengan kesejukan dan kehangatan. Sesak batin dan lara yang terkadang datang kini lapang dan lega. Kesepian dan kesendirian yang biasa hadir kini jadi kebersamaan dan keceriaan. Segalanya menjadi indah, penuh cinta. Duka tak lagi terasa,
karena yang ada hanyalah limpahan sukacita memenuhi hari-hari keluarga Nabi Ibrahim. Di puncak bahagia dan sukacita itulah, di saat hubungan Ibrahim dan anaknya Ismail sangat dekat dan saling menyayangi, tiba-tiba turunlah perintah yang menyesakkan dada, mengguncangkan pikiran, menggundahkan hati. Anak kebanggaan belahan jiwa dan panutan hati Ismail harus dikorbankan dengan perintah untuk sembelih dengan tangan Nabi Ibrahim sendiri. Saat itu Ismail sang anak saleh, anak yang sangat berbudi, anak baik, tak pernah menyusahkan orang tuanya, anak cinta, buah kasih sayang Ibrahim dan Siti Hajar, menginjak dewasa dan sangat dibanggakan. Saat yang sama Ibrahim diperintah Allah lewat mimpinya untuk menyembelihnya. Dalam totalitas kepasrahan, penyerahan diri dan keyakinan penuh atas keturunan Allah, Ibrahim membawa anaknya Ismail ke suatu tempat. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelitis di atas tanah, siap disembelih. Jamaah Allah rahimakumullah, tapi Allah melihat cinta dan ketulusan, kepasrahan dan kepatuhan Ibrahim, dan akhirnya Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Firman Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya yang benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bisibhin azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman, inna hadza lawal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan besar. Hadirin sekalian, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan ini adalah bentuk itibar, pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Jejak sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya beserta seluruh episode kehidupan dan momentumnya adalah gambaran terminal akhir makna pengorbanan demi cinta sahamba kepada Tuhannya. Tak ada cinta yang melebihi cinta kepada Sang Khalik, pemilik pemberi cinta. Tak ada pengorbanan yang melebihi pengorbanan karena Allah. Banyak pelajaran dan hikmah dari peristiwa Ibrahim Ismail yang terkait dengan ibadah haji dan kurban yang kita rayakan. Mari kita mengambil pelajaran itu. Yang pertama, puasa Arafah di 9 Zulhijjah bagi mereka yang tak wukuf adalah puasa yang membenarkan keyakinan bahwa pada hari ke-9 di bulan Zulhijjah itulah Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpinya benar untuk menyembelih putranya Ismail sebagai arti dari hari Arafah, yakni hari keyakinan. Puasa ini juga sebagai sikap empati terhadap mereka yang lagi berjuang di Bukit Arafah sebagai puncak dari ibadah haji, ikut merasakan apa yang dirasakan jamaah haji di Arafah, sehingga terjadi saling mendoakan dalam sikap dan ucapan. Sunnah untuk tidak memotong rambut dan bulu yang tumbuh sejak memasuki bulan Zulhijjah hingga usai berkorban membawa pesan dan isyarat bahwa apa yang kita tumbuhkan